mungkin Anda nanti bermeditasi atau melakukan sembahyang, merasakan atau mengalami tanda-tanda tersebut, itu artinya kehadiran beliau, ya, di tempat kita melakukan meditasi. Om Swastiastu, Salam Rahayu. Kecunduk mawali sarang sekian titiang ring channel Jero Pandit. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya akan membahas, ini masukan dari teman-teman ya. Jadi ada yang bertanya, bagaimana sih tanda-tanda kehadiran Tuhan di saat kita melakukan meditasi. Nah, jadi kalau saya sendiri, kalau kita bicara Tuhan itu sudah terlalu jauh ya. Karena Tuhan itu sudah maha suksma atau maha halus yang tidak bisa kadang kita rasakan reaksinya. Nah, tentunya terkadang roh halus saja atau makhluk gaib itu terkadang kita tidak bisa deteksi atau tidak bisa kita rasakan tanda-tanda beliau hadir. Atau mungkin yang sudah terlatih kepekaannya itu bisa. Ini sudah dikodarkan, kita tidak akan bisa melihat makhluk gaib. Jadi memang ada beberapa orang tertentu yang memiliki kewaskitaan tinggi atau kemampuan sejak lahir yang sering kita sebut dengan indigo, itu kemampuan sejak lahir. Tetapi bagi orang-orang yang tidak terlatih, itu sulit untuk merasakan. Nah, ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa kita rasakan. Ciri-ciri yang bisa kita rasakan kehadiran makhluk gaib, yaitu yang pertama, tentunya yang sering kita rasakan adalah jadi bulu kuduk kita merinding. Nah, di punggung ini atau di leher belakang itu terasa berat, itu biasanya. Nah, kemudian tanda yang kedua, kalau kita merasakan, jadi seperti ada pusaran angin di ubun-ubun kita. Di sini biasanya ada yang seperti ada yang meniup, atau ada semilir angin di atas di rambut, di ubun-ubun. Itu juga tanda-tanda. Karena ketika beliau hadir, cakra yang ada di mahkota ini akan berputar dengan sendirinya. Itu biar kita nanti paham kalau nanti teman-teman di saat bermeditasi, di ubun-ubun itu terasa ada angin berputar, jadi itu adalah tanda-tanda hadirnya energi. Nah, kemudian yang ketiga, suhu badan kita. Nah, ini perubahan suhu yang bisa kita rasakan. Biasanya kalau sejenis makhluk yang lebih halus, roh suci atau tingkat betara, itu hawanya sejuk. Sejuk, dingin, nah itu biasanya dari kaki dia. Kita merasakan dari telapak kaki itu sejuk sekali. Nah, kalau makhluk-makhluk gaib yang tingkatannya agak rendah, itu suhunya agak hangat. Itu perubahan suhu yang bisa kita rasakan. Kemudian suara cecak, itu yang biasanya kalau kita masuk ke pura atau meditasi ke tempat-tempat yang angker, suara cecak itu banyak sekali. Nah, itu juga tanda-tanda. Itu suara alam.
suara cecak, tokek, burung itu pada, apalagi di malam hari yang biasanya tidak ada burung, itu ada burung yang berkicau. Itu tanda-tanda kehadiran beliau. Kemudian bau. Nah, bau ini juga menjadikan salah satu tanda. Biasanya kalau bau wangi-wangian, itu baunya wangi yang kita hirup, itu juga tanda kehadiran. Tapi kalau makhluk-makhluk yang di bawah, itu golongannya di bawah, biasanya baunya agak amis. Nah, itu perbedaannya. Kalau baunya wangi, itu tingkatannya sudah tinggi. Tingkatannya sudah level betara atau dewa, atau roh-roh suci yang hadir. Nah, kemudian getaran dalam tubuh. Nah, getaran dalam tubuh ini banyak. Di mana getaran tubuh kita itu terasa keras, getarannya berarti di arah sanalah energi itu. Jadi tanda-tanda makhluk gaib itu ada. Misalnya kalau kita duduk ya, seperti ini, nah, jadi di sini getarannya keras. Nah, berarti beliau ada di samping kita. Begitu juga kalau di belakang, beliau ada di belakang. Nah, itu. Kemudian ciri-ciri yang bisa kita rasakan adalah di saat kita bermeditasi, kita melihat cahaya. Nah, cahaya ini adalah sebetulnya manifestasi dari dewa atau Tuhan itu sendiri. Apalagi cahayanya, kilatan cahaya itu besar. Nah, itu itu adalah tanda-tanda bahwa kekuatan Tuhan itu sudah hadir. Nah, satu lagi biasanya ketika betul-betul kusuk ya. Jadi memang kalau memang ada tanda beliau hadir, tubuh kita itu akan merasa ringan. Itu lagi, tubuh kita itu merasa ringan sekali. Itu juga adalah tanda-tanda. Nah, itu beberapa tanda-tanda yang mesti kita pahami di saat kita bermeditasi. Kalau mungkin Anda nanti bermeditasi atau melakukan sembahyang, merasakan atau mengalami tanda-tanda tersebut, itu artinya kehadiran beliau ya di tempat kita melakukan meditasi. Nah, mungkin itu buat teman-teman. Jadi kenali beberapa tanda-tanda yang saya sampaikan. Kalau mungkin nanti Anda melakukan meditasi, mengalami tanda-tanda tersebut, itu artinya ada kehadiran makhluk gaib. Nah, sekian dulu, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.